Kita harus sadar, Indonesia sekarang ini lagi ada di titik yang sangat-sangat kritis. Masa depan negara kita bergantung pada satu hal, kemampuan kita buat memaksimalkan potensi generasi termuda yang, sekarang ini mulai masuk ke dunia kerja. Ini bukan sekedar tantangan biasa, ini adalah sebuah misi besar. Nah, coba perhatiin angka ini. 2030. Angka ini jadi pusat dari semua pembicaraan kita. Ini bukan cuma sekedar tahun di kalender, tapi ini adalah sebuah deadline, tenggat waktu yang ketat banget dan rasanya makin cepat mendekat. Waktu kita nggak banyak dan taruhannya, wah, tinggi sekali. Ungkapan ini kedengarannya dramatis ya, tapi ini beneran menggambarkan kondisi kita. Kita tuh lagi ada di puncak-puncaknya bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk kita ada di usia produktif. Tapi, kesempatan emas ini nggak akan selamanya terbuka. Ini benar-benar momen krusial. Sekarang atau ya nggak sama sekali. Jadi di depan kita ini ada dua jalan, dua kemungkinan masa depan yang sangat berbeda. Di satu sisi, kalau kita berhasil, kita bisa melesat jadi salah satu dari 7 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Wow! Tapi di sisi lain, kalau kita gagal, kita bakal terjebak. Dan bukan cuma terjebak sementara loh, tapi selamanya di dalam perangkap pendapatan menengah. Kenapa? Karena bonus demografi kita akan mulai menua dan kesempatan itu hilang. Terus, siapa nih yang jadi pemeran utamanya dalam misi besar ini? Ya tentu aja, generasi Z. Generasi yang sering banget jadi bahan omongan, jadi subjek perdebatan panas, dan ditempeli berbagai macam label dan stereotip. Tapi siapa sih mereka ini sebenarnya? Anda pasti udah nggak asing lagi kan sama julukan ini? Generasi strawberry. Katanya sih pengen semuanya serba instan, nggak mau susah, nggak tahan banting alias lembek. Kena tekanan dikit langsung butuh healing. Nah ini kan narasi yang sering banget kita dengar di dunia kerja, ya kan? Tapi, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kutipan ini ngingetin kita sama sebuah hukum alam yang sederhana tapi kuat banget. Sesuatu yang paling berharga dan paling kuat seperti berlian, itu justru lahir dari tekanan dan panas yang luar biasa. Jadi, apa mungkin tekanan itu justru sesuatu yang mereka butuhkan, bukan sesuatu yang harus dihindari? Nah, ini dia nih kuncinya. Mungkin ini bukan soal kelemahan karakter, tapi mereka adalah produk dari lingkungan yang benar-benar baru. Era di mana media sosial itu membanjiri mereka dengan kisah sukses, kemewahan, pencapaian yang kelihatan instan, tapi yang seringkali nggak kelihatan itu prosesnya, keringatnya, darahnya, air matanya, perjuangan di baliknya. Tapi, tahu nggak, di luar semua perdebatan soal karakter Gen Z ini, ada ancaman dari luar yang jauh-jauh lebih nyata dan mendesak. Karena tantangan terbesar buat generasi ini bukanlah label lembek, tapi persaingan dengan sesuatu yang benar-benar baru dan beda. Coba deh kita lihat pergeseran fundamental ini. Kalau generasi-generasi sebelumnya itu berjuang keras buat mencari informasi, harus ke perpustakaan, harus cari mentor. Nah, tantangan generasi sekarang itu beda total. Mereka harus bersaing langsung dengan kecerdasan buatan atau AI untuk bisa dapat kerja. Tantangannya bukan lagi soal akses, tapi soal relevansi. Kalimat ini bukan lagi sekedar omongan di film fiksi ilmiah ya. Ini udah jadi kenyataan yang ada di depan mata kita. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya butuh manusia, mulai dari nulis konten, analisis data, bahkan bikin desain, sekarang bisa dikerjakan mesin dalam hitungan detik. Dan kalau kita lihat dari sisi perusahaan, logikanya kuat banget. Mesin itu nggak pernah protes. Mesin nggak pernah sakit, nggak butuh cuti, apalagi demo. Artinya apa? Artinya para pekerja manusia sekarang nggak bisa lagi cuma ngandelin skill standar. Tekanannya itu nyata dan makin besar. Oke, setelah kita lihat tantangan yang begitu besar, pertanyaannya sekarang, terus gimana dong? Ini bukan waktunya buat panik, tapi ini waktunya buat kita bangun strategi. Gimana caranya kita bisa siapin generasi ini biar mereka nggak cuma bertahan, tapi justru jadi pemenang? Nah, Pijar Foundation mengusulkan sebuah strategi nasional yang sangat sistematis, dan ini berdiri di atas 3 pilar yang saling nyambung. Pertama, talenta. Kita harus secara masif melakukan upskilling dan reskilling. Kedua, inovasi. Kita dorong lahirnya solusi-solusi baru untuk masalah masa depan, bukan masalah kemarin. Dan yang ketiga, kebijakan. Kita pastikan regulasi pemerintah itu jadi pendorong, bukan malah jadi penghambat. Ketiganya ini harus jalan barengan. Salah satu contoh penerapannya ini menarik banget loh. Mereka membawa para praktisi, para ahli dari industri langsung masuk ke dalam ruang kelas. Tujuannya apa? Buat membuka mata para mahasiswa soal gap atau kesenjangan yang nyata antara skill mereka sekarang sama apa yang dibutuhkan pasar. Dan mereka pakai 2 motivator kuat, harapan akan masa depan cerah kalau mereka siap, dan ketakutan bakal ketinggalan kalau mereka nggak berbenah.
Ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungin. Dengan semua alat canggih kayak AI sekarang, apakah cukup kita cuma belajar cara pakainya aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih fundamental yang dibutuhkan? Sesuatu seperti cara berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang justru jadi pembeda utama. Oke, dari strategi besar level negara, sekarang kita coba turun ke level yang lebih dekat sama kita sehari-hari. Lingkungan kerja. Karena disinilah talenta itu beneran diasah setiap hari. Jadi apa sih yang bisa dilakuin sama perusahaan dan para manajer buat membentuk dan mempertahankan talenta Gen Z ini? Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Tapi sering banget dilupain, gaji. Gaji itu disebut hygiene factor. Maksudnya gini, kalau kompensasi yang diberikan itu nggak kompetitif, nggak adil, ya kita bahkan nggak usah mulai ngobrolin soal motivasi, purpose, atau budaya kerja. Fondasi dasarnya ini harus kuat dulu. Oke, anggaplah urusan gaji udah beres. Terus apalagi yang bikin mereka betah dan beneran berkembang? Menurut sebuah model dari Microsoft, ada 3 pendorong utamanya. Pertama, tujuan atau purpose. Mereka harus merasa pekerjaan mereka itu punya makna, bukan cuma soal angka. Kedua, budaya. Lingkungan kerja yang suportif di mana mereka bisa tumbuh, bukan saling sikut. Dan ketiga, orang. Adanya mentor dan rekan kerja yang bisa menginspirasi dan enak diajak kolaborasi. 3 hal ini yang jadi bahan bakarnya. Nah, ini dia prinsip intinya. Sebuah keseimbangan yang harus dijaga. Kasih mereka tantangan yang beneran, kasih mereka tanggung jawab. Mulai dari yang kecil, terus skalanya ditingkatkan. Tapi yang paling penting, jangan biarkan mereka berangkat perang tanpa senjata. Beri juga dukungan, bimbingan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bisa berhasil. Ini pertanyaan reflektif buat setiap pemimpin di luar sana. Kadang tanpa sadar, kita itu ngasih tantangan atau mengukur performa mereka pakai standar masa lalu kita. Padahal, dunia dan masalahnya udah jauh lebih kompleks sekarang. Pertanyaannya, apakah tantangan yang kita kasih itu beneran relevan buat masalah hari ini dan besok? Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Sebagai perusahaan, sebagai pemimpin, tugas kita adalah menciptakan ekosistem yang terbaik, menciptakan lingkungan yang paling mendukung, ibaratnya menyiapkan tanah yang subur. Tapi, kita nggak bisa maksa benihnya buat tumbuh. Inisiatif, rasa haus untuk belajar, dan kemauan untuk bangun pagi itu harus datang dari dalam diri setiap individu. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan cuma untuk Gen Z. Ini pertanyaan buat kita semua, para pendidik, para pemimpin perusahaan, para pembuat kebijakan. Misi 2030 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, lingkungan seperti apa yang akan kita bangun bareng-bareng untuk memastikan kita nggak cuma lolos dari jebakan, tapi juga benar-benar melahirkan generasi pemenang?